Ada salah satu pengalaman nasabah kawan pinjol yang galbay di aplikasi pinjaman dana cicil, kemudian dia tidak bisa membayar di aplikasi pinjaman dana cicil. Ya, mungkin teman-teman mempertanyakan mengenai masalah debt collector lapangan dan apa aja risiko yang harus kalian hadapi jika mengalami kendala gagal bayar di aplikasi pinjaman dana, tepatnya di dana cicil. Ya, untuk penjelasannya tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi nih di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, masalah pinjaman online. Mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini gue akan bahas lagi resiko jika teman-teman mengalami kendala gagal bayar di aplikasi pinjaman dana, tepatnya di dana cicil. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang mempunyai tagihan di aplikasi pinjaman dana cicil, boleh tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian dan tagihannya berapa. Kita akan sharing dan diskusi di kolom komentar ya. Di sini ada salah satu pengalaman teman-teman ya. Bang, saya galbay di aplikasi pinjaman dana cicil nih ya. Dan nggak bisa ngebayar, kira-kira apa aja resikonya bang? Oke, di sini untuk limit tersedia dan total tagihannya adalah 1.126.032 tagihan. Jatuh tempo pada 27 Desember 2025 kemarin, teman-teman. Sekarang sudah Januari ya. Sudah lewat jatuh tempo. Kemudian di sini ada tanggal jatuh temponya juga pada 13 Januari. Dan jatuh tempo juga pada 27 Januari. Ini ngambilnya yang per minggu ya, setoran per minggu, teman-teman. Ya, dia tidak bisa membayar dan sekarang sudah lewat, teman-teman, Januari. Apa aja risiko yang harus dihadapi ya? Mungkin teman-teman yang belum mengalami kendala gagal bayar, di video kali ini gue akan bahas ya. Yang pertama, yang harus kalian alami adalah teror ancaman maupun intimidasi yang diberikan dari debt collector pinjaman aplikasi dana. Kemudian untuk debt collection yang menagih kalian itu dari penyedia jasa pihak ketiganya dari aplikasi Akulaku. Ya, kalau yang kita tahu sendiri bahwa untuk teror ancaman ataupun intimidasi yang diberikan ya debt collector dari pinjaman Akulaku itu tidak separah pinjaman online ilegal. Dia hanya mengingatkan gimana tagihannya dan tidak keluar kontak darurat, teman-teman, hanya ke kontak darurat saja. Kalian jangan takut dan jangan panik akan adanya katanya mau sebar data atau tidak. Sekali lagi tidak, teman-teman ya, karena penyedia jasa penagihan pihak ketiganya ini dari pinjaman Akulaku. Nah, selanjutnya untuk debt collector lapangan nih ya. Gimana bang? Ya, yang kita tahu sendiri teman-teman ya bahwasannya kalau penyedia jasa dari pihak Akulaku itu memiliki FC lapangan atau debt collector lapangan. Tapi tenang saja teman-teman ya, kalian jangan khawatir dan jangan takut. Ada sebagian nasabah yang bertahun-tahun galbay di aplikasi dana cicil belum didatengin oleh debt collector dan ada sebagian yang didatengin. Jadi ini sifatnya masih random. Kemungkinan yang didatengin itu yang di area Jabodetabek, apalagi yang di dekat-dekat Jakarta. Sudah pasti kalian akan didatengin oleh debt collector lapangan ya. Ada juga sebagian yang masih aman karena ini sifatnya masih random ya di aplikasi pinjaman dana cicil. Dana cicil sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan, sudah terdaftar di AIPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Artinya pinjaman ini adalah pinjaman legal. Kalaupun untuk secara penagihan ya itu mentaati aturan yang telah OJK berikan ya, termasuk dari penagihan debt collector lapangan. Ya, yang pertama adalah tidak boleh adanya kata-kata kasar, tidak boleh adanya intimidasi atau ancaman, dan untuk jamnya juga ini yang harus diperhatikan ya. Jamnya itu sekitar jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau lebih dari jam 8 malam ada penagihan, jangan ditangkepin teman-teman. Karena itu tidak sesuai dengan aturan yang OJK berikan. Ya, kalau misalkan kalian didatengin oleh debt collector, ya ngobrol aja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian belum ada dananya untuk membayar tagihan di aplikasi dana cicil ini, ya kalian bilang ke debt collectornya ya tentang masalah ekonomi kalian, lagi down atau lagi apalah ya. Nanti lobby-lobby aja sih debt collector ya. Debt collector juga tidak seseram yang kalian bayangkan dan kalian pikirkan. Kalau kalian belum ada dananya untuk membayar, ya udah nggak usah dibayar ya. Ngapain gitu ya, pusing-pusing gitu. Nah, debt collector juga tugas ya, dia cuma setoran ke atasan ya gimana pembayarannya gitu. Ya tidak separah yang kalian pikirkan lah ya. Jangan, intinya teman-teman jangan takut kalau misalkan ada debt collector lapangan yang ke rumah ya. Dia juga sama-sama manusia, sama-sama makan nasi teman-teman ya. Ngapain takut gitu. Ya, kalaupun didatengin, kalian jawab jujur gimana keadaan kalian ya apabila keadaan ekonomi kalian yang lagi tidak membaik ya kalian jelaskan gitu. Ya jangan takut. Apalagi mental kalian down,
Teror yang diberikan dari debt collector pinjaman dari dana cicil juga tidak separah pinjaman online lain. Hanya mengingatkan saja, dan perlu kalian garis bawahi juga, ini tidak sebar data ya, aman teman-teman. Ya, aman. Cuma masalahnya slik OJK-nya cukup ketat ya. Jika teman-teman TWP 90 hari tidak ada pembayaran, ya otomatis nama kalian akan masuk atau naik ke slik dan dialihkan ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga inilah yang akan menagih kalian. Mungkin barbar, ya mungkin juga tidak, ya tergantung dari tagihan kalian. Kalau tagihan kalian besar, ya otomatis itu yang harus kalian terima. Ancaman, intimidasi, ya gitu teman-teman. Intinya kalian tetap tenang, ya jangan panik apabila belum ada dananya untuk membayar tagihan di aplikasi pinjaman dana cicil. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Tempo watching dan salam galbay.